Hari ini acara ngaji kopi spesial. Kita kehadiran tamu spesial dari SMA Al-Hikmah Surabaya, Ustadz Asrun Naja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz, ngopi dulu Ustadz. Siap, ngopi. siap. Ini acaranya ngaji ngopi, kita minum dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas Ustadz ya. Seger pagi-pagi. Hari ini narasumber kita Ustadz Asrun Naja dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Ustadz, Ustadz Naja atau Ustadz Asrun nih? Ustadz Naja. Ustadz Naja. Ustadz Naja ini guru BK Ustadz ya? Bimbingan konseling, konselor. Hari ini kebetulan spesial edisi Hari Guru Nasional Ustadz. Tanggal 25 November 2025. Di acara hari ini spesial gurunya yang kita undang, guru BK. Biasanya Ustadz kalau BK itu ya. Dulu kalau dicari guru BK gitu ya. Nah, siswa langsung dianggap ada masalah. Dianggap ada masalah. Salah apa ini ya, gitu ya. Gitu. Keluar masuk BK berarti banyak masalah. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Itu memang stigma dari dulu ya, di lembaga pendidikan manapun. Tapi kita di Al-Hikmah mencoba mengurangi stigma-stigma semacam itu. Kita di BK terutama punya peran dalam mencari dan mengembangkan potensi siswa, seperti itu. Tidak hanya mencari permasalahan, tapi lebih ke mencari potensi dan mengembangkan, mengoptimalkan potensi siswa, seperti itu. Oke, jadi hanya stigma gitu ya, stigma sehingga tidak semuanya ya, tidak semuanya yang dipanggil guru BK ya atau keluar masuk BK, ruang BK itu siswa bermasalah, tetapi juga menggali potensi Ustaz ya. Menggali potensinya. Mungkin bisa diarahkan minat bakatnya gitu, semacam itu. Jadi bimbingan konseling itu tidak selalu siswa yang bermasalah, tapi juga bisa siswa yang punya potensi. Sangat tepat. Ustadz Asrun Naja ini alumni dari UNER saja, psikologi UNER. Kok bisa jadi guru saja? Nah, itu. Ini gimana ini ceritanya ya? Mungkin inspirasi pertama saya itu bapak saya, ya, bapak saya seorang guru. Saya dari kecil melihat bapak saya sosok yang saya banggakan, karena itu mungkin saya juga terinspirasi ingin jadi seorang guru juga. Semacam itu. Walaupun bukan di jurusan pendidikan, tapi saya ingin jadi guru, terjun di dunia pendidikan. Oke, jadi terinspirasi dari bapak ayah. Bapak guru apa, Ustaz? Guru itu dulu guru MI. Guru MI. Guru MI. MI atau SD ya? Ya. Apa Ustadz yang membuat Ustadz Naja ini terinspirasi dari Bapak? Mungkin lebih ke keseharian Bapak, aktivitas Bapak, kesederhanaan Bapak, mungkin pembawaan dalam menghadapi siswanya atau orang lain semacam itu. Nah, menarik nih ya, menghadapi siswa di kebetulan guru BK gitu. Siap. Pasti banyak sekali Ustadz Asrun Naja nih ya pengalaman dalam mengelola siswa ya, baik yang mengelola potensinya maupun siswa yang bermasalah. Mungkin ada cerita unik Ustadz ketika mengelola siswa ya. Sebenarnya tiap angkatan itu punya karakter sendiri, punya ciri khas sendiri, dan kita sebagai guru harus fleksibel, harus bisa menyesuaikan dengan problematika setiap angkatan. Tapi itulah tantangan kita sebagai guru BK, harus bisa menyesuaikan diri, harus bisa mencari cara yang cocok dengan karakter anak masing-masing. Jadi setiap anak punya karakter yang berbeda. Ya. Kalau sedikit mendalami ini agar sahabat pendidikan tahu ya, sahabat ngopi, di psikologi ini ada banyak sekali ya. Ada kalau di Al-Hikmah kebetulan tidak ya, karena hanya di pendidikan anak-anak khusus ya ini ya, yang ada yang ADHD saja psikologi, ada yang hiperaktif atau apa, ada apa lagi saja yang bisa, karena mungkin di Al-Hikmah itu tidak inklusif, inklusif. Tapi jadi tidak ada gitu ya. Tidak ada sebenarnya. Karakter siswa terkait itu banyak, bisa autis, ADHD, kemudian retardasi mental, kemudian slow learner dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah
Ya mungkin karena kebijakan di yayasan di Al-Hikmah hanya tidak seinklusif itu, hanya kami juga ada seleksi, hanya menerima beberapa apa istilahnya kriteria yang sudah ditentukan. Oke. Kalau kita, iya, karena khawatir kami kalau menerima semua macam siswa semacam itu, kitanya belum siap, Ustaz. Oke. Sumber dayanya yang belum siap. Jadi memang dibuat seleksi sehingga layanan lebih optimal. Gitu saja. Oke, baik. Kalau sedikit mendalami, Ustaz, saya tertarik tadi ada autis, ya, ADHD, hiperaktif dan lain-lain tadi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustaz, apa itu bedanya? Autis itu lebih ke pembawaan dari itu sebenarnya lebih ke dari otak ya. Itu istilahnya dari kecil sudah bisa kelihatan ketika kita berinteraksi dengan dia tidak bisa menatap mata kita, tidak, karena mungkin ada kecemasan dan lain sebagainya. Kemudian dia bawaannya autis biasanya itu ada repetitif, sering mengulang-ulang hal-hal yang sama. Ya. Dan itu. Jadi mengulang-ulang ya untuk autis. Kalau ADHD, Ustaz? ADHD itu lebih ke attention deficit. Itu atensinya itu sangat nggak bisa dia itu fokus terlalu panjang lama, itu nggak bisa, hanya sedikit. Kemudian hiperaktif, sering bergerak secara fisik ke sana kemari, tidak bisa tenang, tidak bisa fokus. Itu lebih ke ADHD. Ya. Jadi itu ya sedikit jenis-jenis ya, macam-macam yang ini dikuasai oleh guru BK ya. Ustadz Asrun Naja, kalau kita perhatikan era ini kan terus berkembang. Kalau zaman dulu kita sekolah dengan guru-guru kita itu nulis di papan tulis, ya. Sekarang sudah IT ya, kiranya inovasi. Mungkin tantangannya berubah ya untuk siswa-siswanya. Sangat. Bagaimana Ustaz untuk anak-anak zaman sekarang? Anak-anak zaman sekarang itu karena semuanya pakai IT, Ustaz, pakai laptop, pakai HP. Jadi ini contoh mudahnya saja, contoh yang sangat terlihat itu kurang terbiasa tulis tangan. Dan itu kalau tulis tangan itu Masya Allah seperti lukisan, kesulitan. Tulis tangan seperti lukisan hasilnya karena sangat unik, tidak seperti kreatif kreatif sekali. Itu mungkin perlu kita perlu kita biasakan, walaupun kita pakai e-learning, pakai aplikasi laptop, tapi biasanya penugasannya juga kita kerjakan di kertas, baru kita foto, kita kumpulkan di e-learning, biar tetap ada aktivitas tulis tangan. Jadi dengan teknologi yang terus berkembang, anak-anak ini ternyata kalau disuruh menulis seperti lukisan. Karena itu ya motornya halus. Jadi perlu kesabaran guru untuk melatih. Ada saran, Ustadz, untuk tantangan ini, Ustadz, ya, anak-anak yang mungkin positif ya IT, namun juga mungkin ada sisi-sisi negatif ya. Salah satunya kalau disuruh menulis langsung ya, ada apa? Terus sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan? Tantangan saat ini memang paling luar biasa itu penggunaan gadget, penggunaan gawai, HP, laptop dan sebagainya. Harus kita bijak dalam membatasi, dalam memberi apa ya istilahnya waktu, tidak hanya biar tidak terus-menerus menggunakan gawai ketika di rumah. Ketika di kelas pun kami juga punya kebijakan, ketika pembelajaran laptop, HP kita kumpulkan, kita fokus ke pembelajaran. Hanya saja ketika dibutuhkan untuk membuka akses e-learning, kita boleh mengambil laptop. Artinya gadget itu kita kelola, tidak sepenuhnya dilarang, tapi ada pembatasan. Ada pembatasan. Baik, Ustaz. Ustadz Asrun Naja, ini sudah berapa tahun Ustaz ya jadi guru? Kalau di Al-Hikmah 2 bulan lagi 10 tahun. Masya Allah, berarti sebentar lagi nih dapat penghargaan 10 tahun. Itu saja bocorannya gitu ya. Bocorannya 10 tahun itu 3 kali saja. Alhamdulillah, semoga 3 kali ya. Ini berarti sudah dipersiapkan ini ya. 2 bulan lagi saja. Berarti 10 tahun ya, 9 tahun 10 bulan. 10 bulan. Luar biasa ini. Sebentar lagi 10 tahun. Dari 10 tahun nih, Ustaz, menjadi guru ya, pasti ada cerita-cerita yang membanggakan ya, atau mungkin cerita yang menyedihkan gitu ya. Mungkin ada yang paling dikenang, Ustaz,
sebagai guru? Paling dikenang mungkin lebih ke interaksi siswa Ustaz ya. Mungkin karena setiap tahun kita berganti siswa, ada yang datang, ada yang lulus. Jadi setiap tahun itu ada kenangan tersendiri pastinya. Bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi dengan siswa yang bermacam-macam itu, kita harus bisa menyesuaikan. Apa Ustaz interaksi yang bisa dibagikan? Karena stigma masyarakat masih ada sampai sekarang terkait guru BK itu hanya untuk siswa yang bermasalah. Nah, sama seperti tadi ya. Nah, Guru BK itu siswa bermasalah, itu hanya stigma. Ya. Jadi butuh apa ya, effort lebih untuk pendekatan ke siswa. Karena siswa kalau kita dekati itu ada semacam salah apa saya gitu ya? Ya, salah apa saya? Wali murid juga gitu saja. Iya, mungkinnya seperti itu. Dicari guru BK, ada apa Ustaz gitu ya? Padahal kita hanya ingin komunikasi, ingin menyampaikan perkembangan siswa gitu kan. Ya. Mungkin ini di pertanyaan penutup saja. Ada siap. 2 pertanyaan penutup paling tidak. Ada pesan khusus Ustaz untuk para guru? Para guru-guru di era yang sekarang ini, siswanya tadi gemar dengan IT, eranya inovasi. Mungkin ada saran khusus untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Oke, sebagai sesama guru ya, ini juga pesan buat diri saya sendiri dan buat teman-teman guru di seluruh Indonesia. Tetaplah kita menjadi cahaya penerang buat siswa-siswi kita, jadi inspirasi buat siswa-siswi kita. Karena di luar sana banyak sekali siswa yang mungkin informasi sangat mudah didapat dari AI, dari internet. Tapi sebagai guru kita tetap harus jadi penerang, jadi cahaya buat mereka Ustaz, dalam perjalanan hidup mereka untuk menggapai impian di masa depannya. Guru adalah penerang ya. Siswa bisa mencari materi melalui internet, AI, tetapi yang menghidupkan karakter adalah guru itu. Ya, tepat sekali Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Sebagai penutup, apa harapan Ustadz Naja untuk generasi penerus? Generasi penerus, tantangan di masa depan pastinya sangat lebih sangat lebih berat dibanding zaman kita dulu saja mungkin ya. Lebih bermacam-macam tantangannya. Karena itu kita harus jadi pribadi yang kuat ya, agile, jadi pribadi yang responsif, pribadi yang bisa menyesuaikan diri di situasi apapun dengan tetap mempertahankan akhlak karimah, karakter, tanggung jawab, jujur, kesederhanaan dan sebagainya. Wah, banyak ya. Harapannya banyak Ustaz. Semoga bisa jadi pegangan ya kita semua, termasuk saya juga sebagai guru, untuk bisa kedepannya terus menjaga ya, dengan perubahan zaman ini tetap konsisten ya dengan akhlak kita untuk terus menjadi para pejuang ya gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan Ngaji Ngopi. Kita minum lagi aja kopinya sebelum dingin ini ya. Sebelum dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap. Terima kasih sahabat ngopi, ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sarapan. Wes. Terbaik. Wendah ini jadi cocok. Wendah nanti.